Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafa min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala 'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi faizin min sahbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Tafsiru surati Quraisy wa hiya makkiyatun 'indal jumhur wa qala ad-Dahhak wal Kalbi hiya madaniyah. Berikutnya pembahasan kita bersama kitab Fathul Qadir karangan Imam Syaukani, yaitu tafsir surah Quraisy. Surah-surah dalam Al-Quran itu memiliki keistimewaan ketika jadi nama surah. Termasuk yang paling penting itu adalah pembahasan di dalam surah tersebut. Jadi ketika ada suatu hal diabadikan dalam Al-Quran, itu tentu memiliki makna yang luar biasa. Entah sosok manusia kan, atau tempat, atau kejadian, atau apapun, itu pasti penting, banyak pelajarannya dalam Al-Quran. Konsep-konsep dalam kehidupan semuanya ketika disebutkan dalam Al-Quran itu memiliki makna yang luar biasa. Kayak anak hidup supaya nyaman, nah panduannya Al-Quran. Salah satu yang diabadikan dalam Al-Quran adalah orang-orang Quraisy. Nah, berarti orang Quraisy ini istimewa. Itu kayak istimewa sampai diabadikan dalam Al-Quran. Kenapa jadi istimewa? Nah, ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang keistimewaan Babuhan Sidin ini kan. Ada salah satu riwayat dari Imam Bukhari, Imam Tabrani juga, Imam Baihaqi juga, atau dari Ummu Hani binti Abi Thalib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faddalallahu Quraisyan bi sab'i khisalin lam yu'tiha ahadan qablahum wa lam yu'tiha ahadan ba'dahum. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada orang-orang Quraisy. Di riwayat ini ada 7 yang belum memberikan sebelum mereka dan tidak memberikan sesudah mereka. Jadi khusus orang Quraisy aja. Nah, apa nang 7 ini? Ujar Nabi, anni fihim, aku berasal dari Quraisy. Ini berarti istimewa, Nabi berasal dari Quraisy, istimewa. Sama halnya kayak bulan Rabiul Awal, kenapa istimewa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan ini. Tuh, kayak itu rumusnya. Tuh, nah, an-nubuwah fihim, atau kenabian di orang Quraisy, ya Nabi di situ. Waktu Nabi menjelang wafat, itu ada salah seorang bangsa Arab mengaku jadi nabi. Ngarannya Musailamah al-Kadzab. Ngaku nabinya. Orang-orang kampungnya, orang kabilahnya itu setengah kada percaya. Bisa kada percaya juga itu Nabi Musailamah nih. Orang kampung tuh kayak gerang Nabi kayak itu. Tapi karena pengakuan Nabi itu kayak memperkuat posisi, maulah masyhur, kayak memiliki keterkenalan gitu. Jadi orang-orang kampungnya, orang kabilahnya itu kayak kada apa-apa. Nah, padahal tahu kayak iya gerang Nabi. Ada bujur-bujur bener juga. Nah, tapi karena ini kesempatan gasan melambungkan nama kabilah, jadi orang-orang kabilahnya itu kayak dah. Padahal tahu ini kada masih antara jual. Aku jadi nabi palsu Musailamah.
Artinya kan pengakuan jadi nabi itu istimewa. Dan jadi nabi ini yang kalau diusahakan memang Allah sudah memilih. Sama waktu Nabi Muhammad hanya diutus, Nabi ini kan orang Quraisy, tepatnya dari Bani Hashim. Jadi di bangsa Arab itu sukunya Quraisy itu suku besarnya. Nah, kayaknya keturunan-keturunannya itu ada kabilah-kabilah yang lebih sempit, Bani itu. Ada Nabi Muhammad dari Bani Hashim, ada dari Bani Naufal, ada Bani Umayyah, termasuk ada Bani Makhzum. Bani Makhzum ini adalah Bani atau bubuhan keluarga Abu Jahal. Abu Jahal itu Bani Makhzum. Nah, di masanya Bani Makhzum lawan Bani Hashim ini bersaing. Nah, misalnya di Bani Hashim ada 6 sugih, Bani Makhzum ini wah dijual sugihnya. Bani Hashim ada 6 harat, Bani Makhzum ya jual gitu. Bersaing kan? Sampai muncul Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, Bani Makhzum kalah dah. Kenapa lagi? Lah kawan. Jadi nabi. Nah, dan ini juga jadi salah satu alasan Abu Jahal kada hakon beriman. Kenapa? Karena bilanya beriman dia Abu Jahal posisi itu kayak di bawah Nabi Muhammad. Yang Bani Makhzum melawan Bani Hashim ini kan bersaing. Nah, kayak itu. Di luar sisi keimanan. Jadi rasa-rasa kayak itu nggak bisa mengulah orang menolak atau kada hendak menerima kebenaran. Makanya ada ungkapan undur maqala wala tandur man qala. Dengarkanlah, perhatikan apa yang diucapkan seseorang, bukan siapa yang mengucapkannya. Nah, ibaratnya kebenaran itu bisa dari siapapun. Kadang melihat orangnya. Namun melihat orangnya, sidin itu jar bujur terus pandar. Kadang mesti bisa ya ada kesalah sambat, bisa aja kan. Wal khilafatu fihim, khilafah juga dari suku Quraisy. Ya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, batu dinas Umayyah, Bani Abbasiyah, dinas Abbasiyah, Quraisy. Al-hijabah fihim wa siqaya fihim. Maharago Ka'bah orang Quraisy juga. Itu keistimewaan. Apalagi bangsa-bangsa Arab itu naik haji tiap tahun, orang-orang Quraisy ini melayani mereka gitu. Jadi istimewa. Nah, perbandingannya mungkin kada sama benar Bang, tapi kok kurang lebihnya tuh ada sama 11-12 kada juga Bang lah. Perbandingan itu kayak ini lah. Pas haulan tahun tadi menurut data jumlahnya tuh kayaknya terbanyak pada tahun sebelumnya. Ini kan tahun 1947. Belum sampai kita lagi bulan Rajab. Nah, berarti Rajab tahun 1446. Kayak itu terbanyak daripada Rajab 1445 orangnya yang datang. Kayak itu. Pusatnya kan di Martapura kan. Jadi ada orang sidin tuh orang Bogor begawe di sini melihat nang kayak itu situasi nang kayak itu kayak himung bener kan. Kebanggaan kan. Termasuk berarti tuan rumah banyak gratis dengan ya mungkin di Indonesia nang kayak itu adalah itu yang radiusnya nang kayak itu itu lah apa ngarannya nih sebelum maghrib betahlilan dia asrama haji ada itu dan yang terlambat mulai Banjar tulak Ibasar tuh bisa sampai asrama haji aja dah mampar set hibak dah di situ. Nah, Quraisy itu memelihara Ka'bah itu berarti berjuta-juta kali lipat lagi kebanggaannya tuh melayani itu. Mbah itu pulang wa nusiru 'alal fil. Nah, ini karena berhubungan dengan surah yang lain yaitu surah Al-Fil. Mereka ditolong ketika diserang tentara bergajah. Nah, wa abadullah sab'a sinin, mereka menyembah Allah Ta'ala 7 tahun. Nah, ini beberapa keistimewaan yang diterima oleh orang-orang Quraisy.
Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilaf itu adalah kebiasaan. Nah, ritual gegawian Tuhan Quraisy ini kayak pegerang itu. Ujar Imam Al-Farra, hadhihi surah muttasilatun bis suratil ula li'annahu dzakara subhanahu ahla Makkah bi'azimi ni'matihi 'alaihim fi ma fa'ala bil Habasyah. Surah ini ya jelas berhubungan dengan surah sebelumnya, itu nyata ya. Nah, lawan kebiasaan orang Quraisy kayak pegerang aktivitas Tuhannya. Ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Orang-orang Quraisy itu melakukan perjalanan musim dingin, was-saif, dan musim panas. Jadi Quraisy ini kayak ini nah. Orang-orang Quraisy kenapa istimewa? Ada beberapa aspek yang membuat Quraisy ini istimewa. Dan Allah mengistilahkan orang Quraisy ini ya rahasia tersendiri kan. Orang Quraisy ini istimewa dari hal pertama ekonomi. Di Indonesia ada beberapa suku yang terkenal dengan cangkal dalam hal ekonomi, harat ekonomi itu. Di wadah kita kan ada orang-orang yang terkenal dengan harat berbisnis, itu istimewa. Nah, orang Quraisy di masa itu menguasai ekonomi bangsa Arab. Bagaimana menguasainya? Nah, mereka itu melakukan perjalanan dagang, rihlatash syita'i was-saif, perjalanan musim dingin dan musim panas. Bilanya musim dingin, asyita, tulak ke Yaman, ke daerah selatan. Kenapa? Karena di Yaman tepanas. Itu kesana berdagang. Lalu bilanya musim panas, as-saif, tulak kemana? Ke Syam. Syam itu kan ini jadi 4 negara. Yordania, Lebanon, Palestina, Suriah. Itu Syam. Bahari ngarannya Syam. Wah, ini jadi 4 negara. Bilanya musim panas ke Syam. Nah, Datu Nabi Hashim itu bahari. Jadi orang Arab bahari itu tulak ke Syam tuh kadenang lurus kayak itu bang itu. Jadi jalannya berbelok-belok tergantung sumber air. Ya kayak kita juga kan bulah jalan mulai sini ke hulu sungai ada mungkin lurus kayak itu. Berbelok-belok menyesuaikan medan yang hendak diaspal. Nah itu di masa itu juga bilanya hendak manu tempat itu sudah ada rutenya. Ya salah satunya itu mengikuti kayak sumber air. Nah, sini. Jadi bisa zigzag, bisa terputar. Nah, Madinah itu adalah salah satu tempat persinggahan orang-orang Mekah. Nah, penyinggahan. Namun kita tulak mulai sini ke hulu sungai ada beberapa penyinggahan. Dahulu penyinggahan favorit Pulau Pinang. Dahulu, oh ini sudah ada lagi dah. Ada di kisahnya, ada di situ lagi singgahan. Itu penyinggahan lah. Singgah di Madinah, taruh lagi itu. Jadi Madinah itu penyinggahan. Datu Nabi yang bengaran Hashim ini kan melakukan rihlatash syita'i was-saif juga kan. Nah, cuma pada suatu ketika si Idin ini pas tersinggah di Madinah, tak kawin lawan babinian Madinah dari Bani Najjar. Kawin di situ. Salajur berdiam di situ. Kawin. Anakan Saikok ngarannya Syaibah. Lalu Hashim ini meninggal. Nah, di gedung mama kan. Lalu di sanak Hashim nang bengaran Muthalib mendengar, oh Hashim meninggal. Maka Muthalib ini sebagai wali si Syaibah tadi hendak mengambil ke Madinah. Lalu diambil karena nanti gaduh. Mengambil di situ bawa bulik. Nah, pas membawa bulik dikira orang Mekah budaknya si Muthalib. Makanya dikiau Abdul Muthalib. Padahal ngarannya apa? Syaibah. Ngaran aslinya Kaidambi itu nah Syaibah. Cuma karena kayak itu situasinya jadi ngaran tenarnya, ngaran populer Abdul Muthalib.
Jadi Madinah itu memiliki rekam jejak lawan kehidupan Nabi. Itu datu Nabi, sudah. Lalu abah Nabi nang bangaran Abdullah. Sama, tuntung kawin, hanya kawin atau resepsi lah bahasanya. Ada berapa lawas Abdullah ini tulak jua ke Syam. Pembulikan dari Syam garing bersinggah di Madinah di keluarga Paninian. Nah, Paninian itu kan Mama Abdul Muthalib di Bani An-Najjar. Nabi waktu di Madinah tuh kayak tujuan Bani Najjar. Ujar Nabi, keluarga bunikam gitu. Jadi Bani Najjar tuh bisa keistimewaan, ada kebanggaan karena memang berkeluarga lawan Nabi Bani Najjar. Bersinggah Abdullah di Madinah, yaitu di kampung Bani Najjar. Akhirnya sini meninggal di Madinah. Nah, itu kisahnya hubungan Nabi dengan Madinah. Itu karena Madinah itu kelaluan bilanya menuju ke Syam. Dan Nabi pun umur 12 tahun. Ini dalam kajian sejarah tuh Nabi ini istimewa dah. Umur 12 tahun sudah melakukan perjalanan dagang level internasional. Umur 12 tahun. 12 tahun itu kita ini kelas 7 bisa. Kelas 7, kelas 1 SMP. TikTokan aja. Nabi Muhammad perjalanan dagang tulak levelnya internasional dah. Itu dasar istimewa. Nah, dan ke Yaman. Nah, karena Quraisy menguasai ekonomi, jadi orang segan. Tahu aja kita kan di Indonesia nih nang ahli ekonomi, pokoknya mulai Sabang sampai Merauke, sini pasti ada suku ini ya tuh. Atau level Kalsel atau level Kalimantan. Untuk di Kalimantan, orang Banjarnya termasuk pedagang ulung. Di mana-mana kan. Di Kaltim, di Kalteng. Mulai di Indonesia ya juga kan. Nah, orang Quraisy masa itu menguasai ekonomi itu sebuting. Lalu yang kedua, menguasai militer. Nah, militer itu apa artinya? Orang Quraisy ini terkenal petarung tangguh. Kalau di medan pertempuran harat-harat. Nah, jadi bilanya terjadi pertempuran antara kabilah atau suku, bilanya ada yang berkoalisi lawan Quraisy, musuhnya ini sudah mina pancet dah. Nah, itu lawan Quraisy dah dia kayak Lalu yang ketiga, secara sosial dihormati. Karena apa? Karena Quraisy yang maharago Ka'bah. Nah, gawian bobohan Quraisy ada ngarannya Sikoya. Sikoya itu memberi minum lawan jamaah haji. Itu kebanggaan juga kan. Tiap tahun orang haji datangan, nabuhan Quraisy melayani. Dengan semua bahasa ini privilege, dengan semua kebanggaan, semua fasilitas yang dimiliki Quraisy, maka apa perintah Allah Ta'ala? Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Amruhum ayyabudu li ajli ilafihim ar-rihlatain. Nah, maka perintah Allah Ta'ala menyuruh mereka untuk menyembah rabb hadzal bait, Tuhan pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah nyaman benar bahasa kita. Sudah nyaman benar dah. Melakukan traveling 2 tahun, setahun 2 kali. Musim panas lawan musim dingin, nyaman benar dah. Maka disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana keistimewaannya itu kada sampai itu aja. Allazi at'amahum min ju'. At'amahum min ju'. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala at'amahum. Nah, at'amahum bisa babi taini rihlatain min ju'in syadidin kanu fi qablihima. Jadi orang-orang Quraisy ini nyaman kan. Quraisy ini kan Mekah ini tanahnya tandus, bertanam ngaleh. Nah, itu. Tapi dengan situasi nang kayak itu, orang karena Mekah itu jadi pusat tempat kegiatan masyarakat macam-macam, orang datang dari mana-mana, jadi membawa makanan dari mana-mana.
kada kelaparan. Ada memang ada kejadian nih sebelumnya kelaparan, tapi pada akhirnya kada ambil dah kelaparan. Mau minjuk pada kelaparan. Wa amanahum min khauf. Dan orang-orang Quraisy ini aman daripada serangan-serangan macam-macam. Termasuk aman dari serangan pasukan bergajah. Aman di Mekah. Dan ini wa amanahum min khauf ini sebujurannya orang-orang Quraisy atau ini kota Mekah itu bukan hanya aman yang dikisah ini, mereka juga aman karena sampai hendak kiamat. Karena karena pas para kiamat itu ada salah satu min alamatil qiyamatil kubra khurujud dajjal. Salah satu tanda kiamat kubra adalah keluarnya dajjal dari tempatnya masih dikurung. Dajjal ini sudah ada. Dajjal sudah ada. Lalu di mana dajjalnya? Wallahu alam. Cuma lah ada bahari sahabat Nabi ngarannya Tamim Ad-Dari. Nanti di Google Tamim Ad-Dari. Siapa Tamim Ad-Dari? Nah, Tamim Ad-Dari ini sebelum masuk Islam pernah lawan rombongan kapalnya terbalik. Lalu terdampar di suatu pulau. Di pulau itu, ini kisah Tamim Ad-Dari lawan Nabi lah. Ini belum Islam. Di pulau itu tetamu binatang hibak bulu bisa lumandir. Ini khilafang, apakah ini binatang yang dabah ngarannya itu kaina keluar hari kiamat atau nang lain? Yang enak akhir zaman tuh ada juga selain dajjal lah, ada dabah binatang. Nang binatang itu memandiri manusia, ikam beriman, ikam kafir, nah itu. Jadi binatang tadi yang lebih tahu ini ada di tengah pulau, datangi aja. Lalu didatangi buahnya, datangi Tamim Ad-Dari, orangnya dirantai, pandirannya itu. Dan Tabariah masih banyak bajunya sedikit, masih banyak. Ujar Tamim Ad-Dari rombongan lo, kayaknya bajunya sedikit. Nah itu ciri kiamat juga. Dan Tabariah itu bahasa Indonesia Tiberias, daerah Yordania kan itu. Yordania lawan Israel situ. Dia baju bakarik, nah itu kiamat dah. Sekalinya yang ditamui tadi Dajjal. Nah tapi di pulau mana ada tahu tuh. Cuma karena bilangnya pas jamnya keluar Dajjal itu, nah lepas rantainya. Nah, keluar Dajjalnya keliling di muka bumi. Nah, ujar Nabi apa? Bilangnya Dajjal keluar bersembunyi. Jangan pina peraga iman kuat kadusah. Karena Dajjal ini ahli manipulasi. Makanya kita rancak itu disuruh berdoa pas akhir tuh. Wa min a'udzubillahi min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Al-Masih itu ada dua, Al-Masih ori Nabi Isa, Al-Masih KW Dajjal. Makanya karena yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa, Al-Masih yang asli, yang ori. Jadi bilangnya Dajjal ada keluar kemana-mana keliling-keliling bersembunyi. Nabi bersembunyi di gunung. Pokoknya jangan sampai tertangkap karena fitnahnya luar biasa. Nah Mekah lawan Madinah aman. Kada kawa dimasuki Dajjal kenapa? Dijagai malaikat. Jadi malaikat Imam Mahdi ada dah situ. Dajjal situ kada kau masuk. Lalu tulak ke Syam. Nah Imam Mahdi dan pasukan tulakan juga ke Syam. Pas sembahyang asar, anak sedang asar, Nabi Isa turun. Halo, berjamaah Nabi Isa. Orang waktu itu tahu lah Nabi Isa turun, tahu. Riwayat kisah ini lah, riwayat tentang Nabi Isa turun ini diriwayatkan dari generasi-generasi sampai waktu itu. Dajjal turun, Nabi Isa turun, lalu perang lawan Dajjal. Nah, akhirnya Dajjalnya mati. Dibunuh Nabi Isa. Dajjal itu tahu ayahnya. Ini tahu kayaknya kalah lawan Nabi Isa. Cuma pas anak perang lawan Nabi Isa kada ingat. Nya kada ingat mati di tangan Nabi Isa kada ingat. Tahu dah, wah ini nah. Tahulah dibunuh Nabi Isa, tahu. Cuma pas tentang hari H maka kada ingat. Itu Mekah lawan Madinah aman kayaknya. Amun Banjarmasin bang, pohon di muka bumi berataan karena
fitnahnya. Berarti kan di TV lah, nak ada tahu lah. Itu wa amanahum min khauf. Nah, surah ini, surah Al-Quraisy ini kan memadahkan tentang keistimewaan Quraisy. Dan ini pernah terjadi perdebatan di antara sahabat waktu Nabi Muhammad meninggal. Kan Nabi meninggal nih, meninggal. Nabi waktu meninggal itu kada langsung dikubur sekalinya. Jadi tetap pemalam. Kan kayak inilah rumusnya. Bilanya orang meninggal tuh semakin cepat semakin baik. Kayak itu dah. Bahkan yang kedua, beberapa ciri-ciri orang soleh itu ini tengah delakas saja meninggal. Jadi ada ustaz kami sidin dasar ibadah benar karena tapi pemandir ada amalan sidin banyak benar bro. Zuhur meninggal sebelum asar dalam kubur dah. Zuhur meninggal sebelum asar ya belum kubur dah. Nah, Nabi Muhammad itu tetap malam. Ayo, kenapa bisa kayak itu jar? Karena ini para sahabat yang muhajirin lawan ansor terjadi khilaf siapa yang menarusakan Nabi Muhammad nih, maatur umat Islam nih nah khilaf waktu itu saat bin Ubadah kadanya bukan kami ya bukan Madinah kami aja datangi Sayyidina Umar lawan Abu Bakar debat tuh lawas. Jadi semalaman atau malam karena ini sesuatu yang sangat penting. Siapa yang meneruskan Nabi Muhammad? Yang pada akhirnya yang dipilih siapa? Sayyidina Abu Bakar. Salah satu dalilnya adalah al-a'immatu min Quraisyin. Al-a'immah pemimpin dari Quraisy. Nah, itu salah satu dalilnya. Banyak lagi dalil-dalilnya. Ada disebutkan Syekh Khudaribik dalam kitab Itmamul Wafa. Nah, itu ada tuh tentang kenapa jadi yang dipilih Sayyidina Abu Bakar. Itu keistimewaannya Quraisy. Nah, lalu setelah itu orang-orang Ansor dah bukan Sayyidina berjanji bahasanya jadi pendukung. Kada ibaratnya kada dipilih berdasarkan dalil yang ada tadi kada dipilih jadi khalifah lagi. Makanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina memilih Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, lalu Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan sampai Stuman, lalu disambung dengan Muawiyah dan seterusnya. Itu orang-orang Quraisy. Nah, keistimewaan ini juga menyuruh untuk kita tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bilanya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dilakukan? Falyabudu rabb hadzal bait, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur.